Nah, gue kayak biasa lanjut lagi main gitar sambil ngopi. Gak sengaja gue ngeliat ke arah bawah yang si kontrakan belum jadi itu. Si kontrakan ini belum ada pintunya juga kan. Nah, tiba-tiba ada tangan yang warnanya hitam muncul dari gelapnya kontrakan itu. Pas tangannya itu keluar, gue lihat baik-baik. Ternyata lengannya itu panjang. Mungkin ada 1,5 meter. Oke, kali ini gue mau ceritain pengalaman dari orang yang namanya Ahmad Adam. Dan cerita dari Anji. Kayak biasa, gue bakal ceritain dari sudut pandang orang pertama, yaitu jadi Adam dan Anji itu sendiri. Waktu itu gue kerja di salah satu PT di daerah Cikarang. Dan gue tentunya otomatis tinggal di sana kan. Nah, gue di sini mau ceritain sedikit pengalaman horor gue pas waktu itu. Hari-hari kayak biasa. Rutinitas gue berangkat kerja jam 6 pagi. Dan pulangnya itu nyampe kosan jam 5-an. Entah mungkin gue kecapean pas sore itu, gue tiba-tiba ketiduran dan masih pakai baju seragam. Bahkan gue lupa makan sore. Di jam 12-an gue kebangun. Ya namanya juga tidur awal banget. Jadi gue suka kebangun jam-jam segituan. Pas gue bangun tuh badan terasa dingin. Dingin banget malah. Padahal itu daerah Cikarang. Nah malam itu tuh karena udah jam 12-an, suasananya tuh senyap banget. Gue pun bangun masih dalam keadaan pusing. Dan tiba-tiba gue ngedenger suara dari kosan sebelah. Gue kaget dong. Dan coba-coba nempelin kuping ke tembok. Soalnya gue takut salah denger. Karena pikir gue baru bangun. Jadi mungkin masih pusing, jadinya halu. Gue coba dengerin suara yang barusan gue gak sengaja denger. Dan gue dengerin itu dengan baik-baik. Dan yang terjadi ada suara ketukan. Pas banget suaranya itu kedenger jelas di kuping. Gue tambah tegang. Karena gue tahu kosan sebelah itu gak ada penghuninya. Alias kosong. Bahkan gak ada barang sama sekali. Gue coba tempelin lagi kuping gue ke tembok. Soalnya buat mastiin dan nguatin diri. Apa emang gue salah dengar? Atau emang bener yang barusan ngetuk itu nyata? Kalau misalnya gak ada, ya fix itu cuman gue yang halu. Sebenarnya gue lumayan cukup lama nempelin kuping gue ke tembok.
soalnya gak terdengar lagi. Tapi pas gue mau angkat kuping gue, tiba-tiba si suaranya ini terdengar lagi. Malah ditambah suara benda lain yang jatuh. Tapi itu aneh. Menurut gue gak mungkin. Soalnya gue yakin di sebelah itu seriusan gak ada barang sama sekali. Gue kaget plus tegang. Udah mah gak bisa tidur lagi kan, gara-gara udah tidur awal waktu. Dan gue berusaha nenangin diri lewat nge-vape. Jam 1 suaranya masih ada, malah makin jelas. Jam 2 ya hampir sama aja lah, kayak sebelum-sebelumnya. Dan puncaknya itu pas gue nge-vape, tiba-tiba si asapnya itu kayak ngumpul di satu tempat. Di situ gue panik dan langsung pura-pura tidur. Pura-puranya itu sampai subuh. Dan besoknya gue langsung pindah tempat tinggal. Ya daripada gue harus ngalamin kejadian ini berkali-kali, mending gue pindah lah. Oke, sekian cerita dari Ahmad Adam. Dan kita lanjut ke cerita dari Anji. Sebenarnya gue tinggal di Karawang itu lumayan cukup lama. Jadi gue gak ngerasa takut sama kontrakan yang gue tinggali ini. Meskipun katanya kontrakan ini dibangun di atas tanah bekas kuburan. Dan memang di kontrakan paling bawah itu, yang kalau kita ada di depan kontrakan ini, di kontrakan yang paling bawah sebelah kiri itu, sampingnya ada kuburan. Jadi kalau kita tinggal di kontrakan paling bawah itu, udah macam kita kayak tidur bareng sejajar sama kuburan di sampingnya itu. Nah, suatu malam, karena gue udah terbiasa bikin adonan sampai larut malam. Nah, habis selesai itu gue istirahat di depan kontrakan sambil main gitar kan. Lumayan cukup lama gue main gitar. Habis itu gue masuk ke dalam buat bikin kopi. Habis bikin kopi, gue balik lagi lah ke depan. Sedikit gambaran. Jadi kontrakan ini tuh kayak satu lingkup gitu. Di bagian pintu keluar ada di depan yang punya kontrakan. Terus gue tinggal di kontrakan lantai 2. Dan di depannya itu ada semacam bangunan yang belum selesai dibangun. Cuman baru sampai tahap tembok kasar. Kemungkinan itu juga mau dijadiin kontrakan. Tapi ya gak tahu juga sih. Nah, gue kayak biasa lanjut lagi main gitar sambil ngopi. Gak sengaja gue ngeliat ke arah bawah yang si kontrakan belum jadi itu. Si kontrakan ini belum ada pintunya juga kan. Nah, tiba-tiba ada tangan yang warnanya hitam muncul dari gelapnya kontrakan itu. Pas tangannya itu keluar, gue lihat baik-baik. Ternyata lengannya itu panjang.
Mungkin ada 1,5 meter. Terus berurutan muncul kepalanya, dan wujudnya itu botak. Bagian kakinya sih biasa aja. Dan si sosok ini tuh jalannya ngerangkak di tanah. Ngerangkaknya itu ke arah pintu keluar satu-satunya lingkup kontrakan itu. Waktu itu gue gak banyak ngerasa heran atau apapun itu. Intinya gue langsung masuk ke kontrakan. Soalnya gue tahu lagi ada yang gak beres. Bertahun-tahun gue ngehuni kontrakan itu. Baru kali ini gue ditampakin penghuni asli dari kontrakan tersebut. Oke, sekian cerita dari Anji. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.